Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kesempatan kali ini aku mau masak kerang saus padang ya teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, mohon untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya teman-teman ya, biar channelku berkembang. Nah, pertama kita rebus dulu kerang hijaunya. Ini udah aku cuci dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kita rebus dulu biar nanti itu enggak terlalu amis gitu ya teman-teman. Nah, kita persiapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, ini tuh kerang yang udah kita rebus tadi segini itu aku beli 8.000, nggak ada 1 kilo. Lanjut bumbu yang aku pakai cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, daun jeruk, dan juga serai ya. Tapi aku juga pakai bumbu tambahan, itu ada bawang bombay, daun bawang, dan aku mau kasih sedikit telur ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya itu kita rebus dulu, jadi nanti biar kalau ditumis itu nanti nggak langu atau bau gitu ya teman-teman, dan biar warnanya cabenya itu bisa lebih merah gitu. Nah, sambil menunggu bumbu-bumbu dan cabenya ini direbus, ini kita siapkan dulu. Kita iris tipis-tipis untuk batang daun bawangnya dan juga bawang bombaynya ya teman-teman ya. Ini opsional aja ya, kalau nggak mau pakai daun bawang dan bawang bombaynya juga nggak apa-apa, tapi ini aku pakai karena biar bumbunya itu lebih wangi ya. Dan juga untuk bumbu saus padang ini nggak cuman dipakai buat kerang aja ya teman-teman ya. Kalau kalian ada jagung, cumi, udang, kepiting, ataupun seafood yang lainnya itu juga bisa. Lanjut untuk bumbu-bumbunya ini aku blender aja ya, bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga jahenya aku blender aja. Kita kasih sedikit air biar nanti blendernya itu lebih gampang ya teman-teman. Nah, hasil blendernya itu seperti ini ya teman-teman ya, di blender sampai halus ya. Nah, untuk bumbu persausannya ini aku campur dulu di luar ya sebelum dimasukkan ke dalam tumisan. Ini aku siapkan saus sambal ya. Kalau teman-teman mau nambahin saus tomat juga nggak apa-apa. Lalu kita tambahkan juga saus tiram, kecap asin, tambahkan gula pasir juga biar lebih gurih ya. Nah, juga kita tambahkan lada bubuk sedikit sesuai selera teman-teman aja ya. Jangan lupa juga kita tambahkan penyedap rasa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lebih suka pakai micin juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Nah, ini kita aduk ya, diaduk sampai semuanya tercampur. Nah, kita siap masak ya teman-teman ya. Kita siapkan dulu wajan yang udah kita kasih minyak, kita nyalakan kompornya.
Nah ini ke minyaknya udah panas ya teman-teman ya, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai mateng dan tanak ya teman-teman ya, sampai baunya itu harum. Usahakan sampai tanak ya teman-teman ya, jadi nanti biar tidak langu. Nah seperti ini bumbunya itu udah tanak ya teman-teman ya. Kita tambahkan untuk bumbu aromatiknya yang kita pakai serai, lengkuas dan daun jeruknya teman-teman ya, biar wangi ya. Nah ini udah tanek, airnya sudah menyusut. Kita tambahkan air ya teman-teman ya, untuk banyaknya sesuai selera aja, tergantung banyaknya seafood yang mau dimasak ya teman-teman. Lanjut kita masukkan saus yang sudah kita campur-campur dengan bumbu tadi ya teman-teman ya. Lanjut kita masak sampai airnya mendidih ya teman-teman ya. Nah ini sudah mendidih ya teman-teman ya, kita tambahkan garam sedikit sesuai selera, dan jangan lupa ini diicip rasa ya teman-teman ya. Kalau misalkan kurang asin atau kurang bumbu penyedapnya atau kurang manis, boleh ditambahkan sampai rasanya itu pas ya teman-teman ya. Nah ini aku kocok dulu satu telur, ini kita kocok lepas dulu sebelum kita campurkan ke dalam bumbu yang tadi ya teman-teman. Kita masukkan untuk bawang bombay dan batang daun bawangnya ya teman-teman ya. Biar ada sedikit rasa asam-asam segar gitu, ini aku tambahkan perasan jeruk nipis ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak suka juga nggak apa-apa, kalau udah pakai saus tomat itu juga udah asem-asem ya teman-teman ya. Lalu kita tambahkan kocokan telur tadi ya, ini aku nggak pakai semuanya, setengah aja, yang penting bumbunya itu jadi lebih kental ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai telur juga nggak apa-apa, boleh pakai tepung maizena yang sudah kita halurkan pakai air ya teman-teman. Nah ini kita masukkan untuk kerangnya, ini aku pakai kerang aja, nggak aku tambahin cumi atau udang. Ini kita aduk-aduk sampai semua bumbu itu meresap ke dalam kerangnya ya teman-teman. Nggak perlu lama, yang penting meresap, karena sebenarnya kan kerangnya sudah direbus jadi udah mateng. Nah ini udah tercampur atau semuanya. Sebenarnya kalau teman-teman mau tambahin pakai kerang darah juga nggak apa-apa, atau kerang yang lainnya. Kebetulan ini tadi di pasar itu adanya cuman kerang hijau ya teman-teman ya, jadi aku beli aja yang kerang hijau aja. Nah udah mateng ya teman-teman ya, kita plating di piring karena aku udah lapar banget mau makan. Nah ini itu enak banget dimakan pakai nasi anget sama lalapan atau kerupuk kayak gitu, udah cukup ya teman-teman ya, udah enak banget.
Nah, sampai sini aja ya video aku kali ini teman-teman. Ini resep kerang saus padang dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Silahkan recook dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya teman-teman ya, supaya video aku ini semakin berkembang. Dan tunggu video-video aku selanjutnya teman-teman ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.